Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 bersama Eis Nengsi SPD. Minggu kemarin kita telah belajar mengenai teks prosedur, yaitu teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tahap-tahap dalam melakukan sesuatu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Untuk lebih mengingat apa itu teks eksplanasi, kita pernah mendengar kata explain dalam bahasa Inggris, yang artinya menjelaskan, atau explanation, yang artinya penjelasan. Dalam bahasa Indonesia yaitu eksplanasi, yang artinya menjelaskan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita membahas mengenai apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang isinya menjelaskan informasi mengenai proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, maupun budaya. Fenomena tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Contoh fenomena alam, misalnya bagaimana terjadinya hujan, gerhana matahari, gempa bumi, ataupun tsunami. Contoh fenomena sosial, misalnya aksi solidaritas, kemiskinan, kenakalan remaja, kejahatan, dan sebagainya. Contoh fenomena budaya, misalnya tradisi mudik di hari raya. Wow, keren, mau mudik nih ketemu dengan saudara. Contoh yang kedua, misalnya tradisi berobat ke dukun. Wow, hari gini masih ada yang berobat ke dukun, ke dokter dong. Nah, itulah anak-anakku yang disebut dengan teks eksplanasi. Kita lanjut kepada ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 5. 1. Bersifat faktual atau sering disebut apa adanya. Isinya bersifat benar apa adanya, sesuai dengan kenyataan, tidak bersifat opini. Ciri yang kedua, bersifat ilmiah, menjelaskan objek atau peristiwa yang dapat dipelajari menggunakan ilmu pengetahuan. Ciri yang ketiga, bersifat informatif. Isinya berupa informasi mengenai objek atau fenomena yang diberikan kepada orang lain atau pembaca. Tetapi ingat loh, tidak mempengaruhi pembaca. Ciri yang keempat, temanya membuat hal umum atau generik. Pembahasannya memuat fenomena umum, lalu dijelaskan secara detail dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ciri yang kelima, terdapat sequence maker atau penanda urutan waktu. Misalnya ada kata ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi, ingat, ada 3. Ke-1, pernyataan umum. Pada bagian ini memuat tentang penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Atau pernyataan umum ini bisa berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena.
Struktur yang kedua, deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Bagian ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Struktur yang ketiga, interpretasi. Interpretasi merupakan bagian penutup. Pada bagian ini menjelaskan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas dari topik yang dibahas. Lanjut. Kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama, pembahasan topik selalu fokus pada hal-hal yang bersifat umum atau generik. Tadi sudah disinggung ya di ciri-ciri teks eksplanasi. Kita akan bahas lebih lanjut. Misalnya, kita akan membuat teks eksplanasi tentang peristiwa alam tsunami. Kalau kita membuat teks eksplanasi tentang tsunami, ingat, yang dijelaskan dalam teks eksplanasi bukan tsunami yang terjadi di Pangandaran misalnya, atau tsunami yang terjadi di Aceh. Tetapi tsunami yang dijelaskan pada teks eksplanasi bersifat umum. Paham ya? Bukan tsunami yang terdapat di suatu daerah. Yang tadi Ibu jelaskan, misalnya di Aceh, di Pangandaran, bukan yang itu, tetapi harus bersifat umum. Kaidah kebahasaan yang kedua, penulisannya menggunakan istilah-istilah ilmiah. Misalnya dalam tsunami atau dalam gempa bumi ada kata skala Richter, ya. Nah, itulah istilah ilmiahnya dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kalimat pasif. Kalian mungkin sudah tidak asing mendengar kalimat pasif dalam suatu imbuhan, ya. Ada imbuhan me, ada imbuhan di, ada imbuhan mekan. Nah, dalam teks eksplanasi harus ada kalimat pasif. Di dalamnya ada kata kerja menggunakan imbuhan di. Misalnya, ikan sudah digoreng oleh ibu. Kaidah kebahasaan yang keempat, penulisannya memakai verba material dan verba relasional. Verba material adalah verba atau kata kerja yang melakukan tindakan fisik. Contohnya, memukul, mencuci, menerjang, dan lain sebagainya. Verba relasional adalah verba atau kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung di dalam kalimat atau menghubungkan subjek dan pelengkap. Contohnya, Sari merupakan siswa tercantik di kelasnya. Mana kata relasionalnya? Yaitu kata merupakan, yang menghubungkan antara Sari dan siswa tercantik di kelasnya. Kaidah kebahasaan yang kelima, menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Konjungsi kausal adalah konjungsi sebab akibat. Misalnya, oleh karena itu, karena, sebab, dan lain-lain.
Sedangkan konjungsi waktu, contohnya kemudian, lalu, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Itulah mengenai teks eksplanasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Dah.